Asus Republic of Gamers meluncurkan kartu grafis terbaru ROG Matrix GeForce RTX 5090 dirancang dengan arsitektur Nvidia Blackwell yang memberikan lonjakan kinerja signifikan, terutama untuk gaming dan konten kreatif berbasis AI. Dengan teknologi ini, Asus menargetkan para gamer profesional hingga creator. Kartu grafis ini dibekali sistem pendingin hybrid AIO liquid cooling dengan radiator 360 mm sehingga mampu menjaga suhu tetap stabil meskipun bekerja pada beban tertinggi. Pemirsa, Asus Republic of Gamers kembali menggemparkan pasar teknologi dengan menghadirkan kartu grafis terbaru ROG Matrix GeForce RTX 5090. Produk ini diklaim sebagai GPU terkuat di dunia saat ini. Asus Republic of Gamers meluncurkan kartu grafis terbaru ROG Matrix GeForce RTX 5090 dirancang dengan arsitektur Nvidia Blackwell yang memberikan lonjakan kinerja signifikan, terutama untuk gaming dan konten kreatif berbasis AI. Dengan teknologi ini, Asus menargetkan para gamer profesional hingga creator. Kartu grafis ini dibekali sistem pendingin hybrid AIO liquid cooling dengan radiator 360 mm sehingga mampu menjaga suhu tetap stabil meskipun bekerja pada beban tertinggi. Keunggulan ini membuat ROG Matrix RTX 5090 lebih tenang dan efisien. Dari segi spesifikasi, ROG Matrix RTX 5090 hadir dengan memori GDDR7 berkapasitas 32 GB yang mampu memberikan kecepatan transfer data lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini menjadikannya ideal untuk VR, rendering 3D, dan gaming 8K. Asus juga menyertakan fitur eksklusif GPU Tweak 3 yang memungkinkan pengguna mengatur clock speed dan voltase secara presisi. Fitur ini memberikan kontrol lebih penuh kepada gamer dan overclocker untuk mengoptimalkan performa GPU. Hingga kini, Asus belum mengumumkan harga resmi ROG Matrix GeForce RTX 5090 di Indonesia, namun sejumlah sumber menyebutkan harganya bisa menembus lebih dari 60 juta rupiah di pasar global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke TechBiz. Pengembang Blackmill meluncurkan game baru bertajuk Gallipoli. Game ini siap hadir dengan latar Perang Dunia Pertama di front Timur Tengah. Menawarkan mode multiplayer hingga 50 pemain dengan pengalaman bertempur yang realistis dan juga epik. Pengembang Blackmill meluncurkan game baru bertajuk Gallipoli. Gallipoli merupakan game FPS multiplayer squad based yang bersetting Perang Dunia Pertama. Berbeda dengan seri sebelumnya, game ini memfokuskan perang di front Timur Tengah yang menciptakan latar segar dan eksotik. Pengembang mengintegrasikan lokasi beragam seperti dunes pantai, padang pasir, dan area perkotaan yang terserang bom. Game ini juga menyertakan kampanye Mesopotamia yang memperluas area permainan hingga daerah yang sekarang ini terletak di Irak. Mode permainan adalah squad-based FPS yang menekankan peran spesifik seperti Light Machine Gunner atau name class lainnya. Public matches akan dipenuhi bot AI untuk menjaga skala permainan yang epik serta memudahkan custom match tanpa bot. Game ini mendukung hingga 50 pemain secara online di satu pertempuran. Pemain dapat memilih antara bergabung sebagai pasukan Ottoman atau Entente British. Gallipoli dijadwalkan dirilis pada tahun 2026 untuk platform PC, PlayStation 5, dan Xbox Series XS. Berbagai sumber IDX Channel. PT Cakra Buana Resources Energi Tbk atau CBRE berencana melakukan right issue dengan menerbitkan hingga 48 miliar saham baru. Aksi korporasi ini ditargetkan dapat meraup dana segar sebanyak 1,2 triliun rupiah. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Perseroan menyebut bahwa rencana rights issue akan dimintakan persetujuan pemegang saham melalui RUU PSLB pada 25 September 2025.
Seluruh penerbitan saham baru nantinya tunduk pada ketentuan POJK nomor 32/2015 dan prospektus resmi yang akan diterbitkan perseroan. Nilai nominal saham yang diterbitkan sama dengan saham existing, yakni Rp25 per saham. Manajemen perseroan menyampaikan dana hasil rights issue akan dipakai untuk membayar sebagian utang kepada pihak ketiga. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja dan rencana penambahan armada perusahaan. Perseroan menegaskan detail penggunaan dana akan dijelaskan lebih lanjut dalam prospektus resmi yang segera dirilis. Perseroan berharap aksi korporasi ini bisa memperkuat struktur permodalan dan mengundang lebih banyak investor. Dengan demikian, kinerja perusahaan diharapkan semakin solid dan mampu memberi nilai tambah bagi pemegang saham. Rights issue ini juga menjadi salah satu langkah strategis perseroan untuk menjaga pertumbuhan bisnis jangka panjang. Berbagai sumber IDX Channel. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, Bobi Rashidin mengakui beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan menjadi bom waktu bagi perseroan. Bobi meminta waktu kepada DPR untuk memahami lebih dalam masalah-masalah yang terjadi di perseroan, termasuk persoalan yang bersumber dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pihaknya juga akan membahas permasalahan tersebut dengan BPI dan Antara untuk mencari jalan keluar terkait utang KCIC tersebut. Kami mohon nanti satu waktu lagi apakah kita dalam bentuk FGD gitu ya untuk memahami lebih dalam, dan kami yakin dalam 1 minggu ke depan kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu buat, jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk. Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terus menuai polemik karena dianggap membebani keuangan perusahaan BUMN yang tergabung di proyek tersebut. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia sebagai entitas asosiasi KAI mencatatkan kerugian sebesar Rp4,195 triliun sepanjang 2024. Kerugian pun masih berlanjut di tahun 2025. Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terus menuai polemik. Pasalnya, mega proyek yang dibangun era pemerintah Joko Widodo ini dianggap membebani keuangan perusahaan BUMN yang tergabung di proyek tersebut hingga menanggung kerugian triliunan rupiah. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dimulai tahun 2016 ini pada awalnya hanya membutuhkan biaya 86,67 triliun rupiah. Namun realisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini membengkak atau mengalami cost overrun hingga sekitar 7,27 miliar US dollar atau setara 112 triliun rupiah. Pasca proyek rampung dan beroperasi, Wush terus mencatat rugi dengan nilai yang sangat besar. 4 BUMN Indonesia yang tergabung dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China harus ikut menanggung beban utang dan bunga tinggi kepada pihak China. Dalam laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia Persero per 30 Juni 2025, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PT PSBI sebagai entitas asosiasi KAI mencatatkan kerugian bersih sebesar Rp4,195 triliun sepanjang 2024. Kerugian masih berlanjut di tahun 2025. Per Juni 2025, PSBI kembali merugi dengan nilai cukup besar mencapai Rp1,625 triliun. Dampak dari kerugian besar yang diderita PT PSBI sebagai pemegang saham mayoritas di PT KCIC, perusahaan-perusahaan BUMN yang tergabung dalam konsorsium harus ikut menanggung renteng kerugian dari operasional Wush. PT KAI sebagai pemimpin konsorsium dengan kepemilikan 58,53 saham PT PSBI mencatat, sepanjang semester pertama 2025 KAI harus ikut menanggung rugi hampir sebesar Rp951,48 miliar. Sementara pada tahun 2024 KAI harus ikut menanggung rugi sebesar Rp2,23 triliun. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.